dalam tausiah yang berjudul Bahaya Penyakit Hati ataupun disingkat dengan AID, yaitu angkuh, iri, dengki, dan sombong. Ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat, 4 penyakit tersebut lebih berbahaya daripada penyakit corona. Bumi ditakutkan dengan penyakit corona hanya 2 tahun lebih kurang. Tetapi bayangkan, penyakit hati telah terjangkit di muka bumi mulai dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini. Apa saja penyakit hati tersebut? Yang pertama, angkuh. Apa ini angkuh? Angkuh ialah orang-orang yang membesarkan diri, merasa dirinya paling hebat, dirinya paling kaya, dan dirinya paling sempurna. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kedua dan ketiga, iri dan dengki atau hasad. Pengertian hasad menurut pandangan Al-Quran dan hadis Nabi, al-iradatu fi izalatin ni'ami akharin. Artinya, keinginan untuk menghilangkan suatu nikmat yang melekat pada orang lain. Selalu berpikir bagaimana cara agar orang yang diberikan nikmat oleh Allah hilang nikmatnya. Ada rasa ingin memilikinya, bahkan ingin merampas yang dimiliki orang lain. Kaum muslimin dan muslimat, ingatlah, semua yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Anak, harta, tahta, wanita, semua hanya titipan. Dan yang terakhirnya penyakit hati, yaitu sombong. Sombong sering terjadi dengan tanpa kita sadari. Kita tidak boleh memiliki rasa sombong, baik dengan manusia, dengan makhluk, bahkan dengan Allah Ta'ala. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah tidak boleh memiliki rasa sombong, walaupun hanya sekecil biji zarrah. Punya mobil baru, jangan sombong. Punya rumah baru, jangan sombong. Punya baju baru, jangan sombong. Sombong merupakan sifat yang tercela. Jadi kesimpulannya, sifat angkuh, iri, dengki, dan sombong berkaitan satu antara lain. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi banyak kenikmatan kepada kita, berbagilah nikmat itu. Dan bagi yang belum diberikan banyak nikmat, selalu bersyukur. Maka sirnalah rasa iri dan dengki. Karena iri dan dengki dapat menghilangkan amalan baik kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar khatabah. Artinya, iri dengki menghilangkan pahala seperti kayu musnah dimakan api. Kaum muslimin dan muslimat, kalau tidak ingin pahalanya dimakan api, jangan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Selalu jaga hati, jangan sampai iri dan dengki. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Gubi atai yusuke, tak fikir sabe udik belum doja. Iri dengki pinah dalam ate,